Hai, Ninis Room. Hai Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Hari ini saya ditemani oleh Mas Perludem. Ada Mas yang baru datang dari Australia. Kavi, apa kabar, Vi? Alhamdulillah, baik. Baru Pulang nyampe, Kavi dari Australia. Baru nyampe, langsung ke sini. Syuting ini pulang ya? Syuting ini. Ibu, apa yang enggak? Lebay lu. Ada Mas Oik, saya Mas Oik. Batuk kayaknya Mas Oik ya? Iya. Ada Mas Wali. Ada Mas Wali, ada Kavi, dan ada Dinda Haikal. Oh, ini Dinda Kavi, itu Dinda Haikal. Di Haikal ya. Oh iya. Nah, Beda organisasi. beda. Kita panggil dia atau Dinda ya? Dia review. Apa? Jangan disebut. Peraturan kerja Romi ini kayaknya. Oke. Peraturan pemerintah. Oke. Nah, kita mau ngobrol soal ini apa ya? Ya, aktivitas rutinnya Perludem ya, uji materi ke MK. Kan kalau ada undang-undang bermasalah. Iya, kan undang-undangnya bermasalah dong. Oh iya. Iya kan? Iya kan. Nah, makanya kami uji materi lagi nih teman-teman soal keserentakan lagi. Jadi tahun 2019, pasca pemilu 2019 kami pernah uji materi, putusannya nomor 55 tahun 2019. Di situ MK memberikan opsi-opsi pilihan keserentakan pemilu. Kita bertiga kuasa hukumnya. Ya, itu ya. Dinda ada juga kan? Belum ada dia. Kayaknya enggak ada. Belum ada kan? Belum masih kuliah dia. Nah terus, ntar ya kok gue keliangan ya. Terus belum makan. Abis pemilu 2024 kita masukin lagi uji materinya kan, gitu ya ceritanya ya. Nah saya mau tanya ke Kavi dulu dong. Yang baru pulang ya gue. Yang baru pulang. Ngikutin gak dia selama di Australia itu? Gimana menurut Pak? Dinda soal uji materi ini lagi? Ini udah agak ini nih Mbak, kurang update sebenarnya. Tapi ya menarik sih Mbak, karena saya belum baca, mohon izin ya. Sebetulnya dalamnya seperti apa gitu ya. Cuman ini kan lagi-lagi terkait dengan pemilu serentak pemilu serentak 5 kotak ya Mbak ya. Dan tentu kan evaluasinya di 2019 itu unmanageable, kemudian di 2024 kemarin juga kita masih lihat pemilu yang unmanageable, apalagi ketika kan kemarin isunya juga ketika kita sama-sama memantau gitu ya di pemilu 2024 kemarin, KPU-nya juga tidak memiliki sense untuk kemudian betul-betul mensosialisasikan gitu, mensosialisasikan teknis yang sangat rumit ini kepada para KPPS, dan itu membuat banyak memang di lapangan yang kita juga kemarin lihat ya, observasinya adalah banyak yang kacau gitu, jadi banyak hal-hal yang miss gitu ya. Manajemen pemilunya terutama di persoalan di proses pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian ada banyak anggota KPPS yang juga nggak mendapatkan semacam panduan teknis lah gitu ya dari pemilu yang rumit ini. Jadi memang ini juga jadi salah satu dan ini sudah banyak dilakukan gitu ya oleh Perludem, sering diadvokasikan oleh Perludem untuk kemudian kita bisa menyederhanakan pemilu yang unmanageable ini gitu. Jadi saya kira ini jadi satu langkah yang penting gitu ya. Apalagi kita sebentar lagi kan sudah akan ada semacam pemerintahan yang baru. Kita sekarang sudah punya pemerintahan yang baru, termasuk anggota-anggota DPR yang juga baru gitu, periodisasinya juga baru, dan membuat diskusi untuk menyederhanakan pemilu yang unmanageable ini bisa trajektorinya bisa lebih terlihat lah dengan jelas seperti itu. Nah Mas Oi, apa kebaruannya dari permohonan yang sekarang? Apa bedanya sama permohonan 55? Pertama, datanya kita jauh lebih up to date ya Bu, untuk mengkonfirmasi bahwa sejak awal kita menggugat desain keserentakan itu yang dibilang Kavi unmanageable, dan itu terjadi kembali di 2024. Data terbaru yang kita mohonkan dalam argumen permohonan kita, salah satunya adalah surat suara tidak sah yang juga masih tinggi. Dan itu kan terkonfirmasi di 2019 yang sejak awal kita bilang bahwa keserentakan 5 pemilu ini akan membingungkan pemilih, terutama untuk pemilu legislatifnya di level DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan ternyata di 2024 itu terjadi kembali dengan angka surat suara tidak sah yang masih tinggi juga. Khususnya meskipun jumlahnya menurun begitu ya, tapi di DPR dan DPRD provinsi itu masih tinggi. Nah itu yang pertama. Nah
Yang kedua adalah soal kompleksitas, kita masukkan salah satunya mengenai kompleksitas dari sudut pandang peserta pemilu. Nah, sebelumnya kan di permohonan-permohonan kita lebih pada aspek kerumitan penyelenggara pemilu dalam mengelola mengelola keserentakan 5 surat suara ini, dan juga kerumitan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Nah, salah satu aspek kebaruannya di naskah permohonan kita adalah dimensi kerumitan bagi peserta pemilu dalam melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu, rekrutmen kandidat dalam pemilu legislatif gitu ya. Dan ini terjadi bagaimana kemudian para peserta pemilu dalam hal ini partai politik tidak mudah dalam melakukan rekrutmen, sehingga kemudian aspeknya lebih ke sporadis mereka dalam melakukan rekrutmen, dan dimensi demokratisasi di internal partainya pun tidak tercermin. Nah, itu salah dua argumen terbaru kita. Dan yang ketiga adalah soal mengenai ini bagaimana kemudian kita masih menggugat ini ke MK. Sebetulnya yang Mbak Ninis tadi sampaikan bahwa ini kita sudah kali ketiga, dan MK kan dalam persidangan itu salah satunya perlu ada kebaruan di dalamnya, dan tapi kenapa kemudian kita masih ke MK? Nah, kita masukkan salah satu perspektif konsep di dalamnya mengenai desain electoral reform itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Satu, ada yang namanya systemic failure, kegagalan secara sistematis dari desain sistem pemilu yang ini memang ditulis oleh siapa? Hicken. Alan Hicken gitu ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan catalysis crisis. Perubahan desain sistem pemilu disebabkan ada krisis politik atau ekonomi ya. Ini terjadi memang karena pergeseran rezim misalnya dari otoritarian ke demokratik gitu ya. Dan kita kan tidak berada pada posisi yang itu. Nah, yang ketiga adalah incumbent preferences. Bagaimana kemudian desain sistem pemilu itu sangat dipengaruhi oleh upaya electoral benefit dari petahana. Nah, di sana kita masukkan bahwa kenapa kita lebih memilih jalur Mahkamah Konstitusi dibandingkan kemudian dengan jalur legislasi gitu ya. Karena apa? Mahkamah Konstitusi bagi kami gitu ya, bagi kita ini adalah arena yang netral dalam proses pembentukan kebijakan khususnya electoral reform tadi. Dan di sisi lain ada fenomena systemic failure yang memang sudah 2 kali pemilu itu terbukti bahwa desain keserentakan dengan 5 surat suara ini tidak mampu mencapai tujuannya. Kalau kita lihat ini kan tercermin di putusan MK 14 2013 yang di dalamnya ada 2 tujuan utama. Satu adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu tercermin dari tata kelola penyelenggaraan pemilu yang jauh lebih mudah bagi penyelenggara pemilu, dan 2 kali pemilu serentak ini terbukti tidak menghasilkan desain yang efisien. Dan efisiensi juga diukur dari kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya, termasuk ada kotel efek di dalamnya, dan ini tidak terjadi juga di 2 kali pemilu. Yang ketiga adalah efektivitas yang diukur dalam putusan MK adalah penegasan dalam presidensialisme yang diukur dari penyederhanaan sistem kepartaian. Nah, ruang objektif ini bisa terjadi di Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan proses legislasi gitu ya. Yang kalau kita lihat dari 3 kategori yang disebutkan Alan Hicken tadi, nah kalau ruang ini terjadi di legislasi di mana kemudian ada partai politik di dalamnya, sangat lekat akan kepentingan elektoral dari si pembentuk undang-undang, dan itu kan terjadi gitu ya. Nah, makanya kenapa kemudian kita masukkan di sana. Dan yang terakhir, salah satu kebaruannya adalah kita langsung secara tegas di naskah permohonan kita mengusulkan kapan desain keserentakan ini dimulai, gitu ya. Kita minta desain keserentakan nasional lokal itu dimulai dari 2029. Yang artinya di pemilu 2029 ini hanya ada pemilu presiden, DPR, dan DPD. Baru kemudian 2 tahun berikutnya ada pemilu lokal untuk pemilu gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, kurang lebih ada 3 kebaruan itu Bu di naskah permohonan kita kalau kita bandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang di putusan 55 2019 itu kita lebih menyoroti aspek kebingungan pemilih dan juga pada aspek soal gagalnya penyederhanaan partai dari desain keserentakan itu. Terus di 2020 ya, waktu itu 21 ya. 21 kita lebih banyak heavy ke aspek penyelenggaranya, kompleksitas dalam tata kelola penyelenggaranya. Nah, di sini
kita mengevaluasi 2 pemilu serentak dan kita tawarkan satu aspek beberapa kebaruan di sana. Nah, kalau ini kan berarti tadi Oik bilang mintanya udah spesifik ya. Sebenarnya permintaannya sama dengan yang 55 ya, minta pemilu nasional, minta pemilu daerah. Berarti ada 2 undang-undang yang diuji materi. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat memang ya pengujian yang kita lakukan kali ini itu akan menguji pasal jantung ya. Kalau di istilah anak hukum itu dia ada pasal jantung di dalam undang-undang itu yang kita uji. Pengertian apa yang dimaksud dengan pemilu, dan itu tentu akan berpengaruh kepada seluruh turunan dari pasal ketentuan umum itu, yaitu seluruh undang-undangnya. Nah, memang yang kita harapkan adalah bahwa ini juga menjadi dorongan kepada pembentuk undang-undang ya. Kalau seandainya ini nanti diterima oleh MK ataupun pertimbangan seperti apa yang disampaikan MK di dalam putusannya nanti, kita berharap ini menjadi satu dorongan dan juga paksaan kepada pembentuk undang-undang bahwa putusan MK ini pertimbangan-pertimbangannya harus ditaati. Karena kalau kita melihat kan sebenarnya MK melalui putusan 55 2019 itu kan sebenarnya membuka ruang ya. MK menawarkan beberapa pilihan 6 plus ya waktu itu, yang kemudian itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk kemudian ingin mengadopsi yang mana. Namun dengan catatan bahwa sistem manapun yang akan diadopsi atau bentuk keserentakan manapun yang akan diadopsi itu harus dilakukan berdasarkan evaluasi dan juga pertimbangan yang matang. Namun kan kalau kita lihat dari 2019 itu sampai dengan sekarang kan ternyata undang-undang pemilunya tidak diubah kan. Artinya tidak ada proses evaluasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dari putusan 55 itu untuk melakukan perbaikan. Nah, oleh karena itulah kemudian kita di dalam dalil permohonan kita juga sampaikan kenapa kemudian MK penting nih untuk kemudian memutus ini, tidak seperti di putusan 55 kemarin yang hanya memberikan pertimbangan, membuka pilihan, namun tetap menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Kita ingin bahwa MK lebih tegas di dalam perkara ini, memberikan perintah langsung bahwa ini harus diubah, tidak kemudian hanya memberikan pilihan-pilihannya saja. Karena kembali lagi bahwa tanpa hal seperti itu, tanpa ada perintah dan juga keharusan bagi pembentuk undang-undang yang diberikan oleh MK, ya kita bisa lihat juga bahwa di Undang-Undang 7 2017 juga kita lihat kan bagaimana pembentuk undang-undang membentuk itu tidak berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi, lalu kemudian malah melakukan perubahannya itu berdasarkan pilihan paket gitu. Nah, ini yang kemudian kita harapkan sebenarnya dari putusan MK ini, agar kenapa kemudian kembali lagi ya pasal jantung yang kemudian kita uji, karena kita berharap memang secara keseluruhan undang-undangnya itu diubah dan putusan ini menjadi perintah untuk melakukan perubahan itu secepatnya. Pasal jantung di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Di Undang-Undang Pilkada, di 2 undang-undang itu. Nah, Mas Fadli, lagi baca handphone antum. Nah, kan tadi Heroik bilang mintanya kan spesifik ya, minta ada pemilu nasional, ada pemilu daerah. Heroik tadi bilang pemilu nasionalnya di 2029, pemilu daerahnya di 2031, ya kan? Artinya akan ada konsekuensi dong, kayak masa jabatan, transisi, penataan masa jabatan, khususnya untuk yang kepala daerah. Di permohonan ini disampaikan juga, disimulasikan juga. Itu bahkan jadi satu bab argumentasi di permohonan yang sedang disampaikan ke MK ini, Mbak. Jadi pengalaman dari 2019 juga, karena ini akan mengubah konstelasi penyelenggaraan pemilu, mengubah jadwal pemilu. MK mengatakan karena Anda meminta perubahan jadwal pemilu, coba simulasikan jadwal mana yang masuk akal, yang rasional dan punya keterkaitan dan rasionalitas dengan argumentasi permohonan. Nah, itu yang kita jawab di permohonan yang sedang berjalan di MK ini. Kita jelaskan bahwa penataan jadwal tahapan pemilu mulai dari pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu bisa dimulai pengaturan format keserentakannya itu di tahun 2029. Nah, kita sampaikan pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD tetap sesuai jadwal di 2029, sedangkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tadi 2031. Nah, jabatan atau elected official mana yang akan membutuhkan penataan masa jabatan ada 2.
4 lah kalau dibagi. Iya, iya. Gubernur, bupati dan wali kota, DPRD. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, DPRD provinsi dan kabupaten kota hasil pemilihan 2024 yang harusnya memegang masa jabatan sampai 2029. Dalam permohonan ini kita minta tidak perlu ada pemilihan di 2029, diperpanjang saja masa jabatannya sampai 2031. Enak dong. Enak harusnya. Tapi sebagai bagian dari proses transisi untuk menata jadwal pemilu untuk kepentingan dan daya jangkau peraturan perundang-undangan yang jauh lebih ke depan, itu sebetulnya tidak ada masalah. Dan kita pernah melakukan itu di pemilu 97 itu, kalau Mbak Ninis ingat ya, pasti ingat lah ya. Ingat, udah lahir aku. Nah, 97 Kalian itu kan belum ya? Belum. Saya belum. 97 kan pemilu Mbak ya. Pemilu 97. Lalu pelantikannya itu seingat saya di 98 ya. Iya, iya. Nah, lalu kemudian di 99 Ada pemilu lagi. sebagai sebuah proses transisi dari era otoritarian Orde Baru bergeser ke reformasi, kan tuntutan reformasi salah satunya percepatan pemilu. Nah, itu dipenuhi waktu itu oleh Presiden Habibie. Nah, dipotong masa jabatan anggota legislatifnya. Artinya dipotong aja bisa, apalagi diperpanjang. Nah, dipotong aja bisa, apalagi diperpanjang. Nah, itu untuk DPRD, Mbak. Jadi pemilu 2029 itu nanti hanya Presiden, DPR, dan DPD. Nah, lalu untuk DPRD itu perpanjangan masa jabatan, nggak perlu pemilihan sampai 2031, yang itu juga nanti akan menyesuaikan dengan kepala daerah hasil pilkada 2024 ini, yang nanti baru akan dilantik di 2025. Kalau masa jabatannya 5 tahun kan nanti akan sampai 2030 ya, Pak ya. Nah, diperpanjang aja setahun sampai 2031. Nah, karena tidak mungkin dilakukan pemilihan. Kalau misalnya DPRD ikut dipilih juga di 2029, sementara masa jabatannya hanya sampai 2031, itu kan sia-sia. Terlalu pendek jika dibandingkan dengan energi dan biaya yang perlu dikeluarkan. Makanya transisi dalam proses penataan jadwal pemilu itu yang berkorelasi dengan masa jabatan itu hal yang biasa saja. Yang ditata tentu bukan cuman DPRD provinsi, kabupaten kota, dan kepala daerah. Kalau penyelenggara pemilunya gimana? Karena rekrutmen mereka kan juga waktunya berserakan. Nah, kalau di kita ya, Mbak Dinis, soal format lembaga penyelenggara pemilu ini itu mesti menyesuaikan dengan format keserentakan pemilu. Jadi sekarang kalau dalam ketentuan yang berlaku hari ini ya, dengan pemilu borongan pemilu 5 kotak di tahun 2024 ya, 5 kotak itu Presiden, DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan Kabupaten Kota, ditambah pula dengan pilkada ini di tahun yang sama nih. Ini kan kalau kita berpikir hari ini saja dengan format keserentakan hari ini, KPU Bawaslu yang permanen itu sudah nggak relevan lagi, Bang. Karena pemilu nanti baru di 2029. Nah, sementara KPU Bawaslu-nya permanen sampai level provinsi dan kabupaten kota. Mau ngapain? Gabut dong mereka. Hah? Makanya mau bikin kampus dan segala macam kan. Akal-akalannya. Buat lomba nanti, Bang. Lomba debat. Ini kampus OIK juga dia. Kan mau bikin kampus kan katanya. Mau bikin sekolah pemilu gitu. Kan mau ngapain, kan udah banyak kampus. Enggak, yang iya, kampus Kampus OIK ini maksudnya gimana? Kampus Kan ada tata kelola pemilu kan juga kan. Itu konsentrasi dari Iya, ya S2. mereka mau bikin apa? Pasti untuk sekolah pemilu juga. Udah cukup lah dengan kampus yang ada aja gitu. Saya mau ngomong apa tadi? ini penyelenggara Nah, iya. Maka misalnya Mbak, kalau dengan cara berpikir hari ini, dengan ketentuan hari ini, penyelenggara pemilu permanen di semua level itu nggak relevan lagi. Nah, tapi kalau misalnya, kalau tawarannya Perludem atau usulannya Perludem itu kan serentak nasional dan serentak lokal, dengan jarak pemilu serentak nasional dengan serentak lokal itu lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun. Maka penyelenggara pemilu permanen sampai level kabupaten kota itu relevan. Karena nanti di pemilu nasional mereka akan menyelenggarakan pemilu DPR, Presiden, dan DPD. 2 tahun setelahnya mereka akan menyelenggarakan pemilu daerah. Nah, harusnya penyelenggara pemilu setuju dengan usulan ini. Karena juga akan membagi bobot, beban kerja, dan konsentrasi mereka. Kalau pemilu nasional ya fokusnya ke pemilu nasional saja. Yang bertarung kan elit politik di tingkat nasional dan fokus penyelenggara pemilu mengurus itu.
Nah, baru 2 tahun setelahnya fokusnya ke penyelenggaraan pemilu daerah. Artinya kalau kita simulasikan, misalnya Bu, 2029 ini kan pemilu serentak nasionalnya nih ya. Artinya dia misalnya kalau tetap gitu ya di bulan Februari atau di bulan April gitu ya. Misalnya maka kemudian dalam 1 tahun itu kan mereka akan tuntas perselisihan itu sampai kayak sekarang ini di bulan Agustus atau di bulan September itu selesai. Agustus sudah selesai gitu ya. Nah, makanya kemudian setelah itu kan ada pelantikan presiden di akhir tahun 2029 Oktober. Maka untuk persiapan pilkada yang akan di 2031, nah 1 tahun setelah 2029 ini kan 2030. Nah itu kan mereka kan udah mulai persiapan untuk tahapan pilkadanya. Nah jadi 2031 langsung pilkada serentak lokal untuk gubernur, bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah itu kan 2031 selesai, 1 tahun itu selesai. Di 2032 dia mulai akan persiapan lagi untuk pemilu nasional ke depan. Meskipun nanti akan ada seling tuh 2031, di 2032 itu akan ada rekrutmen penyelenggara pemilu yang baru. Dan itu kita usulkan juga ya Mas Fad di dalam naskah permohonan kita. Kapan rekrutmen? Argumen permohonan kita yang baru juga gitu ya. Berarti tadi bukan 3 Bu, 4 tambahannya 1 ada yang terlewat adalah soal desain penyelenggara pemilunya. Nah, jadi nanti setelah 2031 di 2032 akan ada rekrutmen serentak. Sorry, aku potong kan sekarang yang KPU yang sekarang nih yang di nasional itu kan mereka masa jabatannya sampai 2027. Betul. Akan ada rekrutmen akhir 2026. Ya. Nah yang pusat tetap jadwalnya akan rekrutmen di 2026 karena waktunya pas ya 2 tahun sebelum pemilu. Nah tapi yang di daerah-daerah ini provinsi, kabupaten, kota termasuk juga Bawaslu-nya ya, itu kan jadwalnya berserakan nih. Ya. Ada yang seminggu sebelum pilkada baru diganti, baru mau tes, baru rekrutmen. Nah ini menatanya mau gimana nih supaya pas dengan sequence-nya tadi. Ya, di 2027 itu sudah mulai penataan jadwal rekrutmen penyelenggara juga Bu. Artinya, ada tuh di permohonan ada? Artinya ada konsekuensi juga bagi penyelenggara pemilu yang misalnya masa jabatannya ditambah juga. Nah gini, jadi rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat pusat seperti tadi Bu Ninis bilang kan di 2026 akhir ya. Nah mereka itu nanti diperkirakan akan sudah terpilih itu di Januari atau Februari atau April paling lama. Nah di tahun 2027 itu juga penyelenggara pemilu di level provinsi sampai kabupaten kota paling lambat di akhir 2027 itu sudah selesai direkrut semua. Nah pertanyaannya bagaimana dengan penyelenggara pemilu yang baru direkrut misalnya di tahun 2023, 2024 atau yang belum selesai masa jabatannya 5 tahun ya. Nah itu akan dipotong masa jabatannya karena mereka mesti dilakukan rekrutmen di tahun 2027 secara serentak, tetapi yang masa jabatannya belum melewati 3 tahun misalnya, itu belum dihitung satu periodisasi penyelenggara pemilu. Jadi boleh ikut lagi. Nah, nggak usah khawatir. Jadi kita nggak kejam-kejam amat lah ya, teman-teman penyelenggara pemilu. Baik kita mah. Nah, jadi kalau misalnya jabatannya yang belum sampai 3 tahun, itu belum dihitung sebagai satu periodisasi sebagai penyelenggara pemilu. Atau bahkan kalau belum 5 tahun, boleh aja. Itu juga nggak apa-apa menurut saya sih. Sebagai bagian dari transisi, itu tidak terlalu jadi masalah sebetulnya. Misalnya ada penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat, kampung saya aja lah ya, kampung orang lain nanti marah pula dia. Nah, baru masa jabatannya itu harusnya sampai 2028 misalnya. 2028 misalnya 5 tahunnya. Nah itu kan udah mau 4 tahun tuh Bu. Tapi karena mesti direkrut di 2027 masih selesai, ya sudah dipotong aja. Dia tidak menghabiskan masa jabatannya sampai 2028. Tapi yang 4 tahun ini belum terhitung sebagai satu periodisasi. Jadi kembali ke titik nol semuanya. Nah itu juga nggak apa-apa menurut saya. Karena penyelenggara pemilu itu ada masa jabatannya juga ya, maksimumnya ya dua kali ya. Itu juga nggak apa-apa sih menurut saya. Nggak terlalu jadi soal sepanjang ada timeline yang jelas dan pasti dalam rekrutmen penyelenggara pemilu di semua level dan timeline yang pasti untuk penyelenggaraan pemilunya. Menurut saya ini satu hal yang fundamental yang mesti Ya, betul. Nah, Kal, ini kan sambil jalan juga ada rencana mau revisi undang-undang pemilu. Perludem paralel nggak atau udahlah di MK aja yang ini atau tetap dorong advokasinya di advokasi kita. Kalau Perludem nanya Haikal. Bang Fadli pengen jawab. Jawab aja kalau nggak kamu yang jawab. Iya, oke. Ya kalau Perludem kita nggak pernah hanya memilih satu ya. Kayak Perludem itu nggak
kalau kita udah di MK ya udah kita di MK aja, enggak, tetap karena kita tahu bahwa proses pembicaraan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang paket politik ya kan, yang santer terdengar kan seperti itu, bukan hanya undang-undang pemilu saja, namun juga undang-undang pilkada dan juga undang-undang partai politik. Kita juga ikut di dalam situ. Kita juga mencoba untuk mengadvokasi gagasan-gagasan ini tidak hanya melalui permohonan di MK, tetapi juga melalui advokasi kepada pembentuk undang-undang, bagaimana kemudian nanti bentuk lebih rinci dan teknis dari keserentakan kita usulkan itu bisa diakomodir. Karena tentu saja ada keterbatasan memang ya dari MK sendiri. Saya juga agak ragu kalau MK bisa melakukan perubahan sampai membentuk pasal secara detail terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan dan sebagainya. Nah itu kan nanti tetap akan diserahkan MK kepada pembentuk undang-undang untuk merincikan sistem dan juga teknik pelaksanaannya. Nah oleh karena itu Perludem juga berjalan paralel saja gitu, bahwa kita juga melakukan pengujian undang-undang di MK, tetapi di sisi lain kita juga melakukan advokasi di luar itu untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan usulan-usulan kita terkait dengan rencana revisi undang-undang pemilu, pilkada dan sebagainya. Jadi tetap jalan juga kita. Nah, aku boleh nyambung dikit, Bu. Silakan, Mas. Nah, ini berkaitan sama tesis saya juga nih, Bu. Nah, tesis saya kan sebetulnya soal judisialisasi politik nih. Nah, Enggak. Nah, karena saya mau konfirmasi ini juga bahwa karena kan ketika waktu nulis itu saya dikonfirmasi salah satu penguji, dia bilang bahwa kenapa kemudian Perludem memilih jalur Mahkamah Konstitusi. Ya. Nggak kemudian perlu dilihat juga bagaimana sih kemudian parlemen itu bisa menampung aspirasi dari organisasi masyarakat sipil. Nah, saya coba collecting data bahwa memang kita kan setiap undang-undang pemilu kita selalu ada advokasi di sana. Apalagi ketika Undang-Undang 7 2017. Kita hampir tiap hari kan Bu ketemu dengan orang partai, kita berkeliling dengan partai politik, bahkan setiap sebelum sidang itu, ketika mereka ada sidang pansus waktu itu, kita suplai bahan kan, suplai bahan dari naskah-naskah kodifikasi undang-undang pemilu yang kita siapkan kayak gitu ya. Nah kita lakukan itu, jadi bukan artinya dalam hal ini sebetulnya sidang di Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai upaya advokasi lanjutan yang kita lakukan, gitu loh. Ketika ruang rekomendasi kita kemudian tidak diakomodir, nah itu adalah menjadi artikulasi gerakan politik kita ke Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Dan di sisi lain memang mau tidak mau kita harus akui bahwa advokasi di Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih efisien dan efektif bagi kita, gitu ya. Tetapi di sisi lain kita tidak meninggalkan aspek itu. Karena apa? Setiap GR ke MK ini kan kita selalu ditanya, kenapa kalian selalu datang ke sini? Ini kan udah beres pemilunya gitu ya, mau direvisi undang-undang pemilunya, kenapa kalian nggak ke sana gitu ya? Nah harus diakui bahwa Mahkamah Konstitusi jadi semacam political opportunity structure bagi kita gitu loh, untuk mengartikulasikan gerakan politik masyarakat sipil dalam mengadvokasikan kebijakan, dan itu sangat promising ways gitu loh bagi kita. Baca buku Perludem yang baru ya. Itu penting tuh Bu. Reformasi Pemilu Jalur Mahkamah Konstitusi. Nah pertanyaan terakhir ke Dinda dong, Dinda Kavi. Siap. Nah ini kan tadi yang kita diskusikan nih ya teknis lah, jadwal menyesuaikan tahun berapa rekrutmennya, nanti pemilu daerah gimana penyesuaiannya. Tapi kenapa publik harus peduli sama isu ini gitu? Kenapa harus jadi isu publik gitu? Hal yang teknis. Oh iya, karena pemilu memang selalu akan berbicara soal hal-hal teknis ya. Aku lupa, itu aku pernah baca kalau nggak salah di AC Project kayaknya yang ACE Project ya yang ngomongin soal itu. Jadi memang kita ini ya, jadi pemilu ini kan hak asasi manusia juga gitu ya. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang kemudian bahkan di Universal Declaration for Human Rights itu juga sudah dijamin gitu ya, bahwa pemilu itu harus genuine dan juga periodik gitu. Dan untuk menjamin genuity dari pemilu ini memang akan berada pada hal-hal yang sangat teknis gitu, akan berada pada hal-hal yang sangat teknis. Kita kan tahu ya bahwa ada ungkapan the devil's in the details gitu. Jadi setan itu adanya di hal-hal yang detail gitu. Kejahatan-kejahatan termasuk electoral manipulation dan lain sebagainya itu kan berada di dalam detail-detail yang
kadangkala ini dimanipulasi, tetapi karena kita tidak terlalu peduli, maka akhirnya nggak ada yang jagain pemilunya gitu. Jadi pemilunya nggak ada yang jagain. Di sisi lain, kenapa kemudian masyarakat harus peduli gitu ya dengan hal-hal detail juga? Karena kita ini ada beberapa hal yang kemudian aku dapatkan gitu ya Mbak ya, kemarin. Di mana yang aku pahami kemudian adalah bahwa pemilu itu jadi salah satu bentuk stabilizing tools. Jadi pemilu itu terutama di autocratic regime gitu ya, pemilu itu jadi alat untuk menstabilisasi rezim sebetulnya dalam satu aspek gitu ya. Ketika misalnya pemilu itu tidak dijalankan dengan baik, ada manipulasi yang sangat besar, yang kemudian manipulasi itu ya kalau istilah kita kan TSM gitu ya, terstruktur, sistematis dan masif gitu. Kalau misalnya itu tidak dipedulikan gitu oleh masyarakat, maka ya ini akan menjadi stabilizing toolsnya si rezim gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya ada satu tesis juga yang menarik Mbak, itu dari Joshua Tucker kalau nggak salah. Dia bilang bahwa kuliah berarti dia Mbak. Iya, Terus kuliah alhamdulillah benar, Terus kuliahnya benar insya Allah. Jadi ini menarik, jadi dia coba mengobservasi ada istilahnya itu color revolution, itu di beberapa negara di Eropa Timur dan di Asia Tengah, itu di Georgia, di Ukraina dan beberapa negara lainnya, di mana autocratic regime ini justru runtuh ketika pemilu gitu, ketika pemilu terutama walaupun mereka di pemilu menang, gitu ya, tetapi pasca masyarakat kemudian mengobservasi dan lain sebagainya, ternyata ada banyak manipulasi gitu ya, maka ada semacam kericuhan, kemudian protes jalanan dan lain sebagainya, yang ini membuat pemilu akhirnya mengaktifkan sel-sel untuk protes gerakan dari masyarakat untuk mengaktifkan satu gerakan seperti itu ya. Istilah mereka itu collective action problem gitu. Jadi pemilu yang dilakukan secara serampangan dan lain sebagainya, dan masyarakatnya memantau di sana, itu akan mengaktifkan semacam kolektif, akan menyelesaikan collective action problemnya masyarakat, bahwa awalnya di dalam autocratic regime misalnya masyarakat itu nggak mau terlalu, memang mereka merasa dirugikan dan lain sebagainya, tapi mereka nggak mau protes karena takut yang lain nggak ikut protes gitu. Tapi ketika ada pemilu yang dimanipulasi secara besar-besaran dan itu kemudian itu kemudian dipantau secara serius oleh masyarakat, maka ketika ditemukan ada banyak sekali masalah gitu ya, ada major electoral fraud misalnya, itu yang kemudian mengaktifkan masyarakat untuk kemudian bergerak dan ikut protes gitu. Dan ini sebetulnya sudah terbukti ketika pemilu 97, ketika pemilu 97 itu kan mulai ada pemantauan ya Mbak ya, mulai ada pemantauan pemilu dan lain sebagainya gitu, yang kemudian membuat ada ini jadi salah satu trigger sebetulnya, selain kemudian krisis ekonomi pada saat itu. Jadi salah satu trigger yang kemudian membuat gerakan reformasi besar-besaran, dan akhirnya kita mendapatkan pemilu demokratis pertama gitu ya, setelah beberapa tahun, setelah beberapa dekade seperti itu di pemilu 99 seperti itu. Jadi terakhir ya mungkin kalau menurutku memang dari pemantauan masyarakat yang melihat hal-hal teknis inilah Mbak gitu, itu yang kemudian membuat akhirnya kita bisa mendapatkan semacam social change lah gitu ya, ketika kita melakukan reformasi terhadap perpolitikan dan lain sebagainya gitu, sehingga ya kita memang benar-benar bisa menjalankan demokrasi yang memang betul-betul ideal seperti itu, dan itu juga yang akan kemudian menjamin masyarakat mendapatkan hak asasi manusianya dalam bentuk pemilu seperti itu. Iya, pemilu kan nggak sekedar milih ada presiden, betul, kepala daerah, DPRD ya, tapi kan punya tujuan lebih luas. Betul. Ini sidangnya udah yang kedua ya? Kedua, kita tinggal menunggu apakah lanjut atau tidak ya Bu. Mudah-mudahan lanjut. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih mas-mas semua. Iya, Ibu. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Barakallah.